عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita kembali mengingatkan agar senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar adalah dimudahkannya kita untuk sama-sama kembali berkumpul dalam rangka kita tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Karena memang mempelajari ilmu agama itu adalah beban syariat yang Allah wajibkan kepada setiap umat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada kita semua ya untuk apa? Untuk berilmu. Ya, untuk mempelajari Islam. Ya, karena itu ya, para ulama menyebutkan di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah untuk meminta tambahan melainkan perintah agar kita meminta tambahan ilmu. Itu Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkanlah, wahai Allah, tambahkanlah aku ilmu. Itu satu-satunya doa dalam Al-Qur'an yang kita diperintahkan meminta tambahan. Ya, enggak ada perintah yang lain, doa minta tambahan melainkan tambahan ilmu. Karena memang ilmu agama ini adalah perkara yang sangat penting bagi keimanan kita. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, nahnu naqra'ul Qur'an wa zidna imanan. Kami membaca Al-Qur'an. Ya, tentunya dengan tadabbur, dengan memahami maknanya. Wa zidna imanan, maka bertambahlah iman-iman kami. Jadi dengan kita mempelajari Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi, ini akan menambahkan iman. Bahkan belajar ilmu agama, ya, ilmu ini akan bisa menumbuhkan iman yang tidak ada. Ya, sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, beliau menukilkan tentang kisah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im. Dalam kitab sahihnya itu Imam Bukhari menceritakannya bahwa seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im dulunya seorang musyrik, termasuk orang yang sangat getol menghalangi manusia untuk tidak sampai masuk dalam Islam. Berbagai macam cara lakukan, tapi ternyata dia sendiri ini sangat penasaran sebenarnya apa sih yang dibaca Muhammad. Orang mendengarkan sekali ucapannya, dibacakan satu ucapannya, tertarik masuk Islam, loyal kepada Islam, membela Rasul, kan gitu. Makanya ketika Rasul melakukan sholat maghrib ya dalam keadaan gelap, Jubair mencuri dengar bacaan Nabi, yang kebetulan saat itu Nabi menjadi
di ayat yang ke-35, ayat berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tidak tercipta oleh sesuatu, ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri? Coba berpikir, iya ya juga ya, apa kita ada tiba-tiba atau kita menciptakan diri sendiri? Ya, belum berpikir terus. Akhirnya apa kesimpulannya? Belum mengatakan kata qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hati ini sepertimu terbang. Ya, dan itu adalah awal kali iman masuk ke dalam hatiku. Perhatikan, yang tadinya tidak ada iman sama sekali, mendengarkan ayat dengan penuh pemaknaan, masuk hati, langsung masuk Islam. Gitu ya. Bahkan kata para ulama bahwa seorang yang imannya lemah, ya, imannya lemah, ini akan tumbuh subur berkembang dengan mendengarkan ilmu. Tadi para sahabat mengatakan kami baca Al-Quran, ya tentunya mentadaburinya, bertambah iman kami. Maka ada kisah yang disebutkan para ulama tentang Fudail bin Iyad. Dulunya beliau adalah seorang penjahat, katakanlah. Ya, ketika beliau hendak melakukan kejahatannya, mendengarkan ayat Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Hadid. Ya, beliau mendengarkan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya bagi orang beriman untuk dia tunduk takut kepada Allah, untuk ingat kepadanya? Beliau seorang beriman, Islam, cuman apa? Ya Islam KTP, asal-asalan. Ternyata ayat yang didengar itu betul-betul masuk dalam hatinya. Akhirnya apa? Beliau mengurungkan kejahatannya, kemudian beliau menuju masjid, akhirnya dinasihatkan untuk belajar ilmu agama. Akhirnya apa? Beliau menjadi seorang ulama yang sangat terkenal di atas dunia ini. Ya, Masya Allah ini. Padahal dulunya apa? Seorang penjahat jalanan. Tapi ketika kemudian kembali kepada jalan Allah, mempelajarinya, luar biasa. Ya, menjadi seorang ulama yang menjadi pencerah di tengah-tengah umat manusia. Dengan apa ini? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu inilah ya seorang mukmin ini dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, seperti sabar, lapang dada, banyak mengalah, lembut perangainya. Itu semua adalah karena buah daripada ilmu. Ya, buah daripada ilmu. Ya, makanya Masya Allah ya, bahwa betul kata para ulama, laulal ilmu lakanal insanu kal bahaim. Kalaulah bukan ilmu agama, niscaya manusia kehidupannya seperti binatang ternak. Kalau bukan ilmu, ya, orang kalau hidup nggak punya ilmu, mereka ya yang penting makan, ya, buang air, kawin, beranak, mati, sudah itu aja. Hidupnya kan nggak tahu haknya Allah apa, kewajiban di dunia apa, pertanggungjawabannya apa di hari kiamat kelak. Maka tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Tapi dengan ilmu inilah memahamkan kita ternyata tujuan Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah. Maka bagaimana dalam waktu 24 jam ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita harus belajar. Ya, kemudian dari tujuan inilah di hari kiamat kelak Allah akan memintakan pertanggungjawaban terhadap hidup kita ini. Seberapa banyak kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, kita memurnikan ibadahnya kepada Allah, seberapa persen. Ya, maka Allah ciptakan tujuannya ini, Allah mintakan pertanggungjawaban pun di hari kiamat urusan ini. Nah, jadi ketika kita tahu ternyata Masya Allah tujuan kita di atas muka bumi ini beribadah, terus kita belajar ya bagaimana memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama. Nah, ini semua adalah apa? Buah daripada kita mempelajari ilmu agama. Ya. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan masuk ke pembahasan kitab yang ke berapa ini? Keenam ya? Keenam. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan usulul salasah, usulul sittah, wadul arba, kitab tauhid, kemudian terakhir sittu mawadi minas sirah. Yang keenam kita akan masuk di dalam risalah ya nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman. Jadi nawaqid itu jamak dari naqid. Itu pembatal, seperti nawaqidul wudu, pembatal wudu. Berarti apa? Kalau seorang sudah wudu kemudian melakukan salah satu pembatal, seperti sudah wudu tiba-tiba buang angin, bagaimana batalnya? Bagaimana wudunya? Batal. Maka beliau di sini sedang mengantarkan kepada kita
orang masuk Islam, dia memeluk Islam, melakukan salah satu pembatal, bagaimana? Batal keislamannya, seperti batal wudhu kita. Ini menunjukkan bahwa mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman itu penting sekali. Ya, perkara penting sekali. Penulis kitab di sini beliau menyebutkan hanya 10. Beliau mengatakan, "I'lam anna nawaqidul islami asyaratu nawaqid." Ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal Islam ada 10. Ini adalah bukan pembatasan, melainkan ini yang beliau sebutkan di sini adalah apa? Yang paling banyak terjadi di tengah umat Islam ini. Itu 10. Ya, ini juga adalah merupakan apa? Pembelajaran dari beliau agar kita berhati-hati dari perkara yang bisa membatalkan keislaman kita ini. Ya, intinya gitu, agar kita berhati-hati dan kita waspada bahwa ternyata keislaman kita ini ada berpotensi bisa kemudian terbatalkan. Ya. Penulis kitab di sini, ya, beliau memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini penjelasannya seperti dulu, bahwa memulai penulisan kitab dengan menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka mengikuti Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini, ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita membaca Al-Quran dari awal surat, kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap surat. Kalau kita membaca dari awal surat, ya, surat An-Nas dari awal, Al-Baqarah dari awal. Tapi kalau membaca di tengah ayat, ya, tengah-tengah surat, itu tidak disyariatkan membaca bismillah. Hanya kita membaca isti'adzah, baru kemudian ayatnya akan kita baca. Sunnahnya adalah kapan? Bismillah itu ketika memulai di awal surat. Ya, para ulama menjelaskan bahwa setiap surat itu disunahkan kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah atau surat Baro'ah itu tidak disyariatkan untuk membaca bismillah. Ya, semua surat disyariatkan kecuali satu surat tadi, At-Taubah. Ya. Yang kedua, bahwa memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah mengikuti Nabi. Yang mana Nabi SAW ketika beliau mengirim surat kepada para pembesar musyrikin, ya, seperti beliau mengirim surat kepada pembesar Romawi, beliau memerintahkan kepada Ibnu Abbas suruh menuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdillahi Rasulillah ila azimir Rum, paling atas Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Muhammad bin Abdillah, utusan Allah kepada siapa? Pembesar Romawi. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ketika Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian Hudaybiyah, ya, perdamaian Muslim dengan musyrikin saat itu. Yang pertama Rasul perintahkan nulis bismillah juga. Dan mungkin kita bertanya, kenapa kok Rasul dan juga para sahabat mengikuti memulai kitab dan Bismillahirrahmanirrahim? Maka disebutkan para ulama ini dalam rangka kita tabarruk, ya, mencari berkah kepada Allah. Dan ini disyariatkan, ya, mencari berkah kepada Allah dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam lafaz bismillah, ba di situ lil isti'anah, ba itu minta pertolongan. Jadi kita mengatakan dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui nama-namanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi kita mengucapkan bismillah itu minta tolong kepada Allah. Maka ketika beliau menulis kitab dan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka minta tolong kepada Allah, maka mengucapkan bismillah itu disyariatkan di dalam setiap kita beraktivitas. Kita mau makan, bismillah. Ya, sampai Rasulullah mengatakan kepada anak tirinya, ya ghulam kul sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ya, ucapkan bismillah, makan pakai tangan kanan, makan dari yang terdekat. Apa kata Rasul? Samillah, ucapkan bismillah. Kata para ulama, ya, dalam perkara yang tabu, perkara yang orang itu malu disebutkan saja disyariatkan bismillah. Suami mendekati istri, kan pakai bismillah.
apalagi dalam perkara-perkara yang lainnya. Itu lebih disyariatkan lagi. Nah, ini pembulaan kitab dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Namun ya, ini penting untuk kita ingatkan bahwa sebelum kita menjelaskan tentang pembatal keislaman, saya akan sampaikan beberapa muqaddimah, ya, pendahuluan untuk menggambarkan bahwa perkara pembatal keislaman ini perkara yang besar. Maka muqaddimah yang pertama bahwa mengkafirkan itu adalah perkaranya besar sekali. Ya, tidak boleh kita bergampangan. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ala ahadihima in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Kata Rasul, barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, dia muslim dipanggil hai kafir di sini, maka kata Rasul faqad ba'a bihi ala ahadihima, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satunya. Ya, ingkana kama qol, jika seperti yang diucapkannya betul dia kafir. Tapi kalau wa illa, kalau tidak seperti yang dia ucapkan tadi, raja'at alaih, ucapan itu kembali kepada dirinya. Ini perhatikan. Jadi kalimat kafir itu jangan pernah untuk apa? Untuk main-main. Jangan pernah untuk gurauan. Ya, kenapa kalau itu yang kita ucapkan tidak benar? Na'udzubillah, kembali kepada kita yang mengucapkan. Nah, kalimat kafiran itu ya, bukan kalimat kecil. Nah, karena ya Allah juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah kalian mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmu tentangnya, karena pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Coba kita menghukumi orang dia sudah keluar dari Islam tanpa hujah, sangat berat di hadapan Allah kelak. Kenapa? Setiap yang kita ucapkan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Satu, perkara besar ini. Maka jangan pernah kita bergurau, bermain-main dengan kalimat ini. Ya. Sekarang yang kedua, bahwa hak menghukumi kafir itu adalah haknya Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh kita mengkafirkan seorang dengan sesuatu yang dari ucapan kita, bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Itu ya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam risalah beliau Mandhumah Nuniyah, yang mungkin ini seperti target kita nanti ya, akan membahas kitab Nuniyah Ibnu Qayyim, beliau mengatakan al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nas yasbutu la biqauli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kafarrahu fadzaka dzu kufrani. Perhatikannya bagus ya. Ibnu Qayyim mengatakan al-kufru haqqullahi thumma rasulihi, mengkafirkan adalah haknya Allah kemudian Rasulnya. Bin nas yasbutu la biqauli, tetap dengan nas Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan ucapan seseorang. Man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fadzaka dzu kufrani. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yaitu Rasul telah mengkafirkannya, maka dialah orang yang dianggap kafir. Ini Masya Allah kalimat bagus sekali dari Ibnu Qayyim dalam Mandhumah Nuniyahnya. Hak siapa itu mengkafirkan? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, ini kadang-kadang di antara kita itu sudah latah mengucapkan kalimat-kalimat munafik gitu ya. Kafir apalagi naudzubillah, itu perkara yang sangat berbahaya itu. Termasuk ya memanggil orang dengan apa? Menuduh orang sebagai munafik atau ahlul bid'ah misalkan tanpa bukti. Aduh, ini kalau salah kita sampaikan kembali kepada yang kita ngomong. Menuduh orang kafir tanpa bukti dan belum ada kejelasan, kembali kepada yang berbicara. Itu ya. Ini yang kedua. Ini mukadimah yang kedua. Mukadimah yang ketiga, bahwa perlu kita ketahui kekafiran itu bertingkat-tingkat. Perhatikan, kekafiran bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah menyebutkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya an-nasi itu menggeser bulan-bulan haram itu adalah tambahan di dalam kekafiran. Perhatikan, tambahan dalam kekafiran. Ya. Nah, maka Allah ketika menghukum orang kafir itu beda dengan orang munafik. Orang munafik bukan hukumannya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Sesungguhnya orang munafik mereka berada di kerak. Kenapa? Karena kalau orang kafir asli kita, orang muslim gak waspada. Dan sekarang ada orang kafir, dia apa? Mana lebih bahaya? Maka Allah pun membalas mereka kekafiran mereka lebih ngeri daripada kafir asli. Orang munafik ini berada di dasarnya api neraka. Gitu ya. Ini mukadimah yang nomor berapa? Nomor 3. Kekafiran bertingkat-tingkat. Sehingga apa? Ketika ada seorang melakukan suatu cabang kekafiran, dilihat dulu. Tidak langsung kemudian kita langsung ucap. Jadi hati-hati. Mukadimah yang keempat, kita harus bisa membedakan antara perbuatan ya dengan pelakunya. Ya, kita harus bisa membedakan antara perbuatan dengan pelakunya. Perbuatan kekufuran, apa kemudian otomatis pelakunya mesti kafir? Enggak mesti. Ya kan gitu. Misalkan kita mengatakan, Rasul mengatakan mandzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Siapa menyembelih binatang untuk selain Allah, baik untuk Roro Kidul, untuk orang sudah mati, atau untuk kuburan, menyembelih untuk selain Allah, apa kata Rasul? Faqad asyraka, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Apa otomatis kafir? Tidak mesti. Dilihat dulu, ya, ada tidak kebodohan pada dirinya, atau mungkin ada paksaan di situ, ada penghalang apa tidak. Nah gitu. Maka tidak mesti orang yang berbuat kekafiran otomatis dia menjadi kafir. Gitu ya. Melainkan apa? Ketika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Nah, ini nanti pembahasan di mana? Pembahasan di Qatul Fiqhiyah ini. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Di antara syarat seorang bisa dijatuhkan kafir kapan? Ketika melakukan pembatal tersebut di atas ilmu. Di atas ilmu, tidak di atas kejahilan. Ya, dan itu ada di dalam syariat ya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru menikah dengan seorang wanita. Maka di saat itu di kamar Nabi itu ada budak-budak perempuan. Dia pakai kendang, duf gitu ya, menyanyikan. Apa isi nyanyinya itu? Dia bersenandung mengatakan wafina ya lamu ma fi ghaddin. Ya, jadi dalam syairnya itu ada di tengah-tengah kami ada seorang yang mengetahui apa yang akan terjadi di besok hari. Ini isi syairnya di antaranya. Jadi syairnya panjang, di antara isinya ini sedang memuji Nabi, mengatakan apa? Dan di antara kami ini ada orang yang dia tahu apa yang terjadi esok hari. Rasul mendengarkan ucapan itu, apa kata Rasulullah? Taqul hada, kamu jangan mengucapkan seperti ini. Ya, meyakini ada orang yang tahu gaib itu apa? Kekufuran kepada Allah. Tapi perhatikan, ketika yang mengucapkan anak kecil yang kemungkinan belum tahu, bagaimana kata Rasul? Jangan ucapan seperti ini. Rasul tidak mengatakan kamu telah kafir, tidak. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan ini. Ini jangan kemudian setiap orang berbuat ini langsung dihukumi sebagai murtad dari Islam. Tidak. Dilihat dulu. Harus adakah penghalangnya? Apakah terpenuhi syarat-syaratnya? Nah, kemudian yang kelima, ya, bahwa kekafiran itu macam-macam. Ya, kekafiran itu macam-macam. Sebabnya itu macam-macam. Ada yang namanya dengan apa? Yang pertama, kekafiran karena takdzib, karena dia mendustakan. Seperti apa? Fir'aun. Ya, kekafiran Fir'aun ini karena apa? Dia mengingkari risalah yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Ya, wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Fir'aun ini apa? Mengingkari Nabi Musa alaihissalam, padahal apa? Hatinya sebenarnya yakin karena dia zalim dan karena dia merasa tinggi, dia sombong. Ini kafirnya Fir'aun. Kenapa? Mendustakan. Maka termasuk jalannya apa? Ketika orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk sebab kekufuran. Kenapa? Mendustakan. Hati-hati ya ini ya. Jadi kita berbicara masalah agama, hati-hati. Sesuatu yang Allah halalkan kita haramkan, apa berarti? Berarti kita menghalalkan yang
Allah haramkan. Bagaimana masuk dalam ini? Mendustakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kekufuran disebabkan karena iba wal istikbar, enggan dan kesombongan. Seperti apa yang dilakukan iblis. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, ya wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami ya perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Diperhatikan, iba wal istikbar, enggan dan menyombongkan diri. Perhatikan ya. Maka orang diajak Islam tidak mau beriman, tunduk kepada Allah tidak mau, hati-hati. Ya, dia menyombongkan diri dari tunduk kepada syariat. Yang ketiga, ya, di antara sebab kekufuran disebabkan karena apa? Al-i'rad 'aniddin, berpaling dari agama. Maksudnya apa? Gak mau tahu. Ya, ada orang sholat ya biarin sholat. Ada orang ngaji silakan. Gak ada kerentek dalam hatinya pengen belajar Islam. Ya, bangga dengan kebodohannya. Masya Allah, hati-hati ya. Ini para ulama, al-i'rad 'ani Islam secara keseluruhan bisa menyebabkan kekafiran. Pokoknya gak mau urus, mau riba halal haram, gak tahu. Ya, mau yang namanya zina halal haram, gak tahu. Pokoknya gak mau tahu sama sekali ini. Malah kadang-kadang sebagian orang apa? Ya, saya sengaja gak belajar biar gak tahu halal haram katanya. Nah, ini hati-hati ucapan seperti ini. Bukan ucapan menyelamatkan diri, tapi menjerumuskan diri dalam bahaya yang lebih besar. Kan gitu ya. Kita belajar Islam tapi masih melakukan kemaksiatan, dan kita itu hatinya ini gundah, tidak senang, lebih ringan daripada kemudian kita sengaja membodohkan diri dari agama, melakukan kemaksiatan terasa tenang. Itu lebih parah. Ini bisa termasuk sebab-sebab kekufuran. Ya, sebab yang keempat karena syak, ragu. Ini seperti ragu yang ada pada diri orang-orang munafik. Kalau keraguan sampai seperti itu, ini bisa menyebabkan kekufuran. Seperti ragu iya apa ya, masa ada hari kiamat. Ragu iya apa ada Allah, itu perhatikan. Apa ya sholat wajib. Nah, ini perhatikan. Perkara-perkara yang sangat jelas dalam syariat, kok dia ragu? Apa iya Rasul diutus sama untuk kita membawa kebenaran? Andai kan ada orang punya keraguan seperti itu, ini bukan keraguan biasa, melainkan keraguan yang bisa membatalkan keislaman. Ini ya. Makanya coba kita perhatikan ini. Yakinnya kita kepada agama ini karena belajar. Ya, keraguan akan hilang. Maka Syekh Sa'di dalam muqaddimah Mandhumah Qatul Fiqh, apakah beliau mengatakan i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syaka anka wa taron. Ketahuilah sesungguhnya kenikmatan yang paling besar dari Allah adalah ilmu. Apa fungsi ilmu itu? Yuzilu syak, menghilangkan keraguan dari dirimu dan menghilangkan penyakit dalam hati. Ilmu menghilangkan keraguan ini. Makanya orang semakin belajar ilmu agama ini, semakin sedikit keraguannya, semakin banyak keyakinannya. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada ilmu. Ya, maka orang yang tadi berpaling, ya, nggak mau belajar ilmu agama, sangat mengerikan. Nah, ini yang keempat adalah disebabkan karena apa? Karena ragu. Ya, iya. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa mereka? Itu orang yang beriman tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan dalam hatinya. Perhatikan, keyakinan yaitu hilangnya ragu dalam hati adalah syarat keimanan. Siapa masih ada keraguan, apa iya hari kiamat nanti bangkit lagi, kita hidup lagi, apa iya Islam itu agama yang paling benar, apa iya Rasul diutus kepada kita, keraguan seperti itu, naudzubillah, itu bisa menghilangkan keislaman dari kita. Ya, maka luar biasa ini orang yang diberi nikmat belajar ilmu agama, nikmat yang sangat besar. Sebab yang kelima karena an-nifaq. Karena nifaq. Apa nifaq itu? Ya munafik, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ya, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ya, ini seperti apa? Keadaan orang musyrik zaman Nabi dulu. Ketika Rasul yang melakukan Fatu Mekah, ya, menaklukkan kota Mekah, itu banyak dari kalangan musyrikin pengen cari amannya, ngapa
pura-pura Islam. Betul saat itu, karena kalau nggak masuk Islam betul-betul dihabisi kan gitu. Akhirnya lah, biar dunia kita aman, rumah kita aman, pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Nifak seperti itu, naudzubillah, menyebabkan seorang keluar daripada Islam. Ya, kemudian yang keenam, di antara sebab kekafiran adalah kufru jahil. Ya, kekufuran disebabkan karena apa? Kebodohan. Maksudnya bodoh yang mana? Bodoh yang mana ini yang menjadi sebab kekufuran? Yaitu bodoh yang dipelihara. Sudah tahu Allah keluarkan kita ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Allah mengatakan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, bodoh terhadap urusan agama. Sudah tahu kita bodoh, nggak mau belajar. Maka kebodohan seperti ini yang dipelihara, ya, dan tidak ada usaha itu. Maka Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Jika ada seorang musyrik minta perlindungan kepada engkau, kata Rasul, berilah perlindungan kepada mereka. Berilah perlindungan kepada mereka hatta yasma' kalamullah, sampai mereka mendengarkan kalam Allah. Perhatikan. Sampai apa? Orang musyrik mendengar ucapan Allah. Kenapa? Kalau sudah mendapatkan wahyu, sudah mendengarkan Al-Quran, dia tambah ilmu. Berarti menunjukkan sebelumnya apa? Dia tidak berilmu. Tapi apa? Tetap Allah katakan mereka, wa in ahadu minal musyrikin, dihukum sebagai musyrik. Makanya perhatikan kejahilan, ya, yang dipelihara, yang dibudidayakan. Nah, ini bisa menyebabkan kekufuran. Adapun kalau misalkan kita sudah berupaya belajar, ya, baik datang langsung, itu yang paling penting dan paling berkah, itu belajar langsung ketemu. Misalkan sudah dilakukan, kurang tambahan lagi dengan media yang ada, YouTube-nya atau dengan media yang lainnya, televisinya misalkan. Sudah kita berupaya tapi kita masih terjerumus dalam perbuatan dosa atau kesyirikan, insya Allah itu dimaafkan. Ya, tapi kalau kita hidup di kota seperti ini, ya, media banyak sekali, gak pernah belajar dan kita bodoh, terjerumus pada kesyirikan, tidak ada ampun di situ. Ya, tidak ada ampun di situ. Masya Allah. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, di antara muqaddimah yang perlu kita ingatkan, bahwa di antara syarat seorang boleh dijatuhkan untuknya kafir, yang pertama ketika mereka sudah punya ilmu. Ya, orang ini sudah berilmu. Ya. Maksudnya ilmu bagaimana ini? Dia sudah berusaha, sudah tahu ilmunya, tapi nekat melakukannya. Nah, dan yang kedua, yang dia lakukan itu adalah dengan maksud. Ya, nanti ada salah satu penyebab kekufuran itu adalah ketika seorang mengolok-olok Allah, ayatnya atau Rasulnya. Sampai Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya atau Rasulnya kalian mengolok-olok? Apa kata Allah? Jangan minta maaf, kalian telah kafir yang sebelumnya beriman. Coba. Orang seperti ini, ya, dia memaksudkan melakukannya. Makanya kalau ada seorang seperti siapa? Seperti Ammar bin Yasir. Ketika beliau melihat bapaknya, ibunya, dirinya disiksa. Bapaknya dibunuh orang musyrik, ibunya pun terbunuh di depan matanya. Kemudian Ammar bin Yasir disiksa, leher sudah siap dengan pedang. Dipaksa untuk mencela Nabi, ngolok-ngolok Nabi, dengan sangat terpaksa belum mencela Nabi. Akhirnya dilepaskan. Maka Ammar datang kepada Rasul dalam dan menangis, ya Rasul, saya mohon maaf sekali, saya tidak ada niatan sama sekali. Maka Allah turunkan ayat, ya, wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan orang yang dia kafir setelah sebelumnya dia beriman, kecuali kata Allah, orang yang dia dipaksa mengucapkan kalimat kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tentram di atas keimanan. Perhatikan bagaimana Ammar bin Yasir selamat, tidak dihukumi Rasul sebagai orang yang murtad dari Islam. Padahal beliau mencela Nabi, tapi ketika celaan itu bukan dengan maksud,
Ya, Quran pun tidak tapi terpaksa Allah maafkan dengan ayat yang Allah turunkan. Nah, maka sesuatu kalimat kekufuran yang tidak ada niatan tidak ada maksud dalam hati, tidak dijatuhkan kepadanya hukum murtad. Sebagai mana contoh lagi? Ketika Rasul menyebutkan, ya, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Sungguh kata Rasul, Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah, melebihi, ya, gembiranya orang yang kata Rasul, dia melakukan perjalanan di padang pasir, membawa kendaraan, unta misalkan. Kemudian segala perbekalannya ada di unta itu. Tiba-tiba apa? Untanya terjatuh, orangnya terkapar, untanya kabur. Coba perbekalan di unta tadi. Dia kehilangan unta tersebut. Maka dia cari sana kemari, sudah sampai habis energi. Akhirnya apa? Di tengah padang pasir, dia mencari pohon, berteduh di situ, nunggu kapan matinya. Yang ada pertolongan, bukan tempat lalu lalang orang, nggak ada orang jualan apa ini aqua, mizon, nggak ada lagi Pocari Sweat di situ, ya, nggak ada orang jualan rames, nggak ada, sudah tinggal nunggu mati. Dalam kondisi seperti itu kemudian apa? Tiba-tiba kendaraannya ada di depannya. Saking gembiranya orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kebalik apa tidak? Kebalik kan? Itu kalau ngomong lagi sadar, kufur dia itu, mengatakan Allah hambaku, aku Tuhannya. Coba, ini kan kebangetan. Tapi apa? Ketika orang mengucapkan tanpa maksud, melainkan karena apa? Lisan yang saking gembiranya itu, kebalik. Ya, kebalik ngomongnya. Bagaimana? Rasul tidak menyebutkan yang murtad daripada Islam. Maka Masya Allah diperhatikan, ya, bahwa untuk menghukumi seorang itu murtad daripada Islam ini, itu mereka harus memaksudkan dalam perbuatan tersebut. Makanya Masya Allah para ulama paling berhati-hati untuk masalah seperti ini. Ya. Jadi penulis kita di sini mengatakan bahwa ini mukadimahnya cukup, ya, bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Apa maksud pembatal itu? Itu murtad. Ya, itu murtad. Maksudnya apa? Murtad itu ar-ruju'u 'anil Islam, yaitu orang yang kembali dari Islam, balik daripada Islam. Ya, dan hukum murtad ini ada, bahkan para ulama-ulama fikih, nanti insyaallah kita akan sampai pembahasan fikih ada nanti ada di sana pembahasan namanya hukmul murtad, hukum seputar orang-orang yang murtad, ya, atau bab hukmil murtad, bab hukum orang murtad, nanti ada itu dibahas di kitab fikih. Ini menunjukkan bahwa para ulama sepakat ada di antara manusia muslim yang kemudian dia melakukan pembatal-pembatal menjadi apa? Menjadi murtad daripada Islam. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah, ya, di ayat yang ke-21 Allah berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kalian murtad ke belakang, balik ke belakang, meninggalkan Islam. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Baqarah 217 Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang dia murtad di antara kalian dari agamanya, apa kata Allah? Siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam badan masih kafir, dia Islam, murtad dari Islam, dan dia mati dalam kekafiran tersebut, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka adalah orang-orang yang batal semua amalannya di dunia dan akhirat. Ya, dia sedekah, sholat, puasa, batal semua itu dengan melakukan satu kekafiran. Dan mereka termasuk penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini perhatikan. Ya, ini semua adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang adanya orang yang murtad. Ya, adanya orang yang murtad. Dalam ayat yang lain, Al-Maidah 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Hai orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, ya, perhatikan, dari agamanya, fasawfa ya'tillah, sungguh Allah akan mendatangkan satu kaum setelah mereka yang mereka cinta kepada Allah
yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Mereka sangat lembut kepada orang beriman dan mereka sangat keras terhadap orang kafir. Para ulama ketika menyebutkan ayat ini, siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Bahwa siapa yang murtad dari Islam, maka Allah akan datangkan orang-orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Siapa kata para ulama? Yang dimaksudkan ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Kenapa? Begitu Rasul wafat, itu banyak kabilah-kabilah yang mereka murtad daripada Islam, ya kan? Siapa yang kemudian memerangi mereka? Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin. Jadi Allah itu mengkhabarkan kaum ini kapan? Sebelum terjadinya, sebelum wafatnya Rasul, nanti akan datang orang-orang yang murtad. Kemudian Allah datangkan orang-orang yang sifatnya tadi, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Lembut dengan orang beriman, kasar dengan orang kafir. Nah, gitu ya. Dalam hadis juga banyak, ya, di antaranya dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasul mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga. Kecuali sebabnya satu dari tiga. Apa yang pertama? Al-thayyibu zani. Seorang yang sudah menikah, dia berzina. Baik masih punya ikatan pernikahan atau pernah menikah dengan akad yang sah. Dia berzina, bagaimana? Halal darahnya. Dengan apa? Dirojam. Satu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Nyawa dibayar nyawa. Kisos. Halal darahnya. Yang ketiga, wattariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jamaah, yang mereka memisahkan diri dari jamaah muslimin. Tidak mau taat kepada pemerintah muslimin. Siapa yang nomor tiga ini? Syahidnya, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari Islam. Ya, ini menunjukkan apa? Adalah mereka itu dihalalkan. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang lain diriwayatkan Bukhari Muslim juga, atau Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hukumannya dalam Islam. Mungkin antum bertanya, Ustaz, kenapa orang Islam dia murtad hukumnya dibunuh, tapi orang kafir asli kok justru kita diperintahkan berbuat baik sama mereka selama tidak memerangi kita, selama tidak mengusir kita dari rumah kita, ya kan? Nah, ini kenapa ini dibedakan? Jadi gini Bapak sekalian, orang yang mereka murtad dari Islam, mereka meninggalkan Islam dalam keadaan dia sudah tahu, ya, bagaimana Islam itu, ya, Islam betul-betul Allah turunkan, ya, kemudian Islam adalah agama yang benar, murid dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan Islam, menunjukkan dia itu tala'ub, main-main di situ, meninggalkan sesuatu yang baik ditinggalkan. Tapi kalau orang kafir asli, yang mereka memang belum tahu, maka bagaimana kita berbuat baik sama mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Ini dibedakan hukumnya, ya, Masya Allah. Dan itu sepakat para ulama, sepakat orang kafir yang selama mereka bukan harbi, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi giliran kafir yang tadinya Islam, murtad, hukumannya adalah apa? Dihabisi nyawanya. Tentunya pemerintah, ya, jangan sembarang. Wallahu a'lam bishawab, ya, Masya Allah. Jadi ini Bapak sekalian, ya, ini sedikit muqaddimah dari pembukaan kitab Nawaqidul Islam. Adapun perinciannya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Insyaallah 10 yang disampaikan penulis kitab, dan sebenarnya itu cabangnya banyak sekali. Cuman penulis kitab ini hanya menyebutkan pokoknya dan yang paling banyak terjadi di tengah umat Islam. Sekali lagi, tujuan kita adalah apa? Untuk waspada dan hati-hati. Bukan maknanya kita itu gampang untuk ngecap murtad tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pemahaman yang baik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini yang akan memberatkan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jazakumullah khairan atas perhatian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.